Kebanyakan orang nggak suka hewan laut. Ya karena bau amisnya. Tapi nggak selamanya yang bau amis nggak punya penggemar loh. Ini buktinya. Beberapa hewan ini punya rasa enak dan laris diburu penggemarnya. Penasaran kan? Tonton yuk episode siang ini. Laris Amis. Salah satu rahasia masyarakat Jepang untuk menjaga kesehatan otak dan mempertajam daya ingat adalah mengkonsumsi makanan dengan protein dan omega tinggi. Makanya orang Jepang pintar-pintar kan? Hai! Sidat kan ya? Itu belut, belut, sidat, belut, sidat, belut. Sudah. Jangan berdebat. Sini, Unyil kasih tahu deh. Ini tuh ikan sidat. Kalian mau tahu banyak tentang ikan sidat kan? Ya udah, ayo ikut Unyil ke daerah Bogor, Jawa Barat. Di sana ada lokasi budidaya ikan sidat, lengkap dengan pengolahannya. Mantap deh pokoknya. Budidaya ikan sidat dimulai dari bibit yang paling kecil. Ikan sidat akan mulai dipindahkan ketika beratnya mencapai ukuran tertentu. Nah, ini namanya tangki Elver. Jika sudah mencapai sekitar 1,5 tahun proses pembesaran, ikan sidat boleh pindah ke sini. Ada juga tangki fingerling. Kurang lebih selama 6 bulan, ikan sidat melalui proses di tangki ini. Oh iya, jangan lupa, ikan sidat juga butuh makan loh sehari 3 kali. Wah, sama dong kayak Unyil. 1, 2, 3. Hop, ayo Akbar, Dika, panen ikan sidatnya. Dalam 1 kali panen bisa sampai 200 kg loh, mantap. Ikan sidat dalam bahasa Jepang disebut unagi. Di sana, ikan ini tergolong makanan mahal dan mewah. Beragam olahan berbahan ikan sidat banyak ditemui di restoran. Sekilas sih, ikan sidat mirip dengan belut. Padahal dari bentuk, tekstur daging, dan nilai gizi jauh berbeda. Sip deh, ikan sidat yang sudah dipanen gak bisa langsung diolah jadi masakan. Semuanya harus menginap selama 2 hari dulu di kolam ini. Ikan sidat wajib puasa selama di sini. Tujuannya agar saat dibelah pada pengolahan nanti, kotoran dalam perut ikan sidat berkurang. Menyimpan ikan sidat dalam bak berisi es batu sebelum masuk pengolahan, itu wajib banget. Cara ini membuat ikan sidat mati perlahan tanpa melalui masa stres. Jadi dagingnya tetap lembut dan segar. Yuk kita mulai belah daging ikan sidatnya. Ada teknik tertentu loh dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih. Produksi olahan ikan sidat dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Rata-rata per hari bisa menghabiskan 50 kg ikan sidat. Setelah bersih, ikan sidat siap disulap menjadi aneka olahan nih. Membuat ikan sidat panggang itu mudah dan sederhana. Cukup oles daging ikan sidat dengan bumbu. Lalu panggang selama 5-10 menit. Oh iya, saat memanggang kita juga bisa mengetahui kualitas ikan sidat. Semakin banyak minyak yang keluar, itu artinya kualitas ikan sidat semakin baik. Berbeda dengan ikan sidat panggang, pepes ikan sidat membutuhkan lebih banyak bumbu nih. Siapkan bumbu halus pepes ikan sidat. Isinya jahe, kunyit, bawang merah dan putih, kemiri, garam, minyak, dan air. Lumuri daging ikan sidat segar dengan bumbu halus. Bungkus dengan daun pisang dan lengkapi dengan daun kemangi, daun salam, batang serai, serta irisan cabai merah. Steam atau kukus selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Tunggu sampai matang deh. Kandungan dan gizi ikan sidat gak main-main loh. Vitamin A di dalamnya lebih tinggi dari jenis ikan lainnya.
bahkan salmon sekalipun. Kandungan DHA-nya juga jauh lebih tinggi dibandingkan telur ayam dan ikan salmon. DHA sendiri merupakan zat dalam makanan yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak, terutama perkembangan otak. Pada orang dewasa, kandungan ini membantu kinerja otak dalam berpikir, mengingat, dan belajar. Jadi, siapa nih yang mau coba ikan sidat? Sekarang, yuk kita bikin siomainya. Sip deh, yuk potong dulu daging sidat dan suriminya. Surimi dipakai biar harganya nggak terlalu mahal. Rasa dan gizinya nggak berkurang kok. Baru deh kita proses. Daging sidat dan surimi dicampur sama tepung dan bumbu-bumbu. Beres, Nil. Cetak yuk. Oke, Mel. Kita lapisi dengan kulit pangsit dulu ya. Terus kita isi deh pakai adonan siomay. Nil, Melani pernah baca nih. Indonesia itu salah satu negara penghasil sidat terbesar di dunia loh. Malah ada yang meyakini nenek moyangnya sidat itu asalnya dari perairan Sulawesi. Wah, Unyil baru tahu tuh Mel. Pantesan ya, orang Jepang dan Eropa banyak yang mencari sidat ke sini. Oh ya Mel, siomainya siap dikukus nih. Biar matang, kukus di suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Sehari bisa bikin sampai 200 siomay loh Mel. Nah, kalau sudah dikemas, tinggal kita bekukan deh. Meskipun nggak pakai pengawet, siomay sidat beku ini bisa bertahan lebih dari 6 bulan loh Mel. Yummy banget. Menikmati siomay sidat bisa digoreng atau direbus, sesuai selera. Kalau Melani sih suka yang digoreng, Nil. Lebih renyah. Sama enaknya kok Mel. Yang paling penting kan kandungan nutrisinya. Sidat ini sangat kaya vitamin Mel. Sidat juga punya kandungan DHA yang bagus untuk perkembangan otak kita. Jadi bisa bantu cerdaskan otak juga. Wah, kalau gitu Melani mau makan yang banyak biar tambah pintar, Nil. Hai, kenalin nih teman Unyil. Namanya Ikan. Tapi si ikannya lagi sedih. Soalnya banyak yang gak suka bau amisnya. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa ikan itu bisa bau amis? Sebenarnya ikan itu nggak bau amis loh pas masih di laut. Bahkan pas baru ditangkap dan dagingnya masih segar, bau amisnya nggak kecium. Asal kalian tahu nih, bau amis ikan itu baru muncul kalau daging ikannya sudah terkontaminasi bakteri akibat disimpan terlalu lama pada suhu ruangan. Adanya bakteri itulah yang membuat protein pada daging ikan bereaksi menghasilkan enzim-enzim yang menyebabkan munculnya bau amis. Selain itu, banyaknya kandungan lemak tidak jenuh pada ikan juga turut mempercepat proses reaksi enzim-enzim penyebab amis ini. Makanya, daging ikannya jadi gampang banget bau amis. Nah, ada banyak cara untuk menikmati ikan dan seafood tanpa harus terganggu lagi sama bau amisnya. Wah, seperti apa ya? Let's check it out! Den, ini cumi bau banget. Ngapain sih bawa-bawa cumi banyak begini? Mau gak lebay nih? Unyil lagi pengen makan cumi nih, Pak. Mau gak, mau juga gak? Jadi, gak usah, Den. Bau amisnya aja bikin gak nafsu. Apalagi bentuknya tuh. Ih, kakinya banyak bener. Kalau ikan sih masih mending. Loh. Wah. Ya, Pak Oga sih ngedumel melulu. Ya. Maaf, Den. Aduh, udah apes, amis lagi kantong. Nasib. Nah, Unyil punya olahan cumi yang gak bau amis nih, Pak. Tuh, lihat, pakai cuminya banyak bener tuh. Jadi, kok cumi-cuminya masih hidup gitu, Den? Tahu gak kan geli liatnya. Ih. Ye, itu sudah pada mati kok, Pak. Tapi dagingnya masih segar.
Malah sudah dibersihkan dulu tuh pakai rendaman air panas. Biar kuman atau bakterinya pada mati. Emang kenapa kalau ada bakterinya, Den? Bakteri pada cumi yang sudah mati itu bisa bikin bau amis, Pak. Makanya harus dibasmi dulu pakai air panas. Kalau sudah bersih, bisa langsung dirajang atau giling kasar kayak gini. Oh gitu. Emang mau dibikin apa sih, Den, cuminya? Mau dibikin cumi katsu, Pak. Makanan khas Jepang berbahan cumi. Nah, kita siapkan isian katsunya dulu nih, Pak. Pakai surimi atau cincangan daging ikan laut. Kenapa harus pakai surimi sih, Den? Karena surimi cocok buat bahan isian, Pak. Kayak pasta gitu deh, kenyal dan sifatnya netral. Alias nggak ada bau dan rasanya. Selain itu gizinya juga tinggi, kan dari ikan asli. Oh, berarti ini buat campurannya ya, Den ya? Yoi, Pak Oga. Nah, setelah ditambahkan mentega, tepung tapioka, dan air, suriminya bisa langsung dicampur nih dengan daging cumi-cumi yang sudah dirajang tadi. Rasanya pasti ajib deh. Loh, ini lagi pada ngapain sih, Den? Banyak bener orangnya di sini. Iya, mereka ini tukang cetaknya, Pak. Tugasnya mencetak adonan, sekaligus membaluri adonan dengan tepung roti. Tepung roti ini nih yang bikin cumi katsu jadi garing dan crunchy kalau digoreng. Kebayangkan gimana renyahnya? Iya, Den. Pak Oga mau nyobain nanti. Daripada ngeliatin doang, mending bikin sendiri aja deh. Loh, Pak, ngapain di sini? Serius banget. Ini, Den, lagi nyoba balurin tepung. Kalau makin banyak tepungnya, pasti makin renyah, ya kan, Den? Siapa bilang, Pak? Kalau kebanyakan tepung, nanti daging cumi di dalamnya jadi nggak matang, Pak, kalau digoreng. Tahu nggak, asal aja nih. Iya juga ya, nggak kepikiran. Cumi katsu yang sudah ditaburi tepung roti bisa langsung dimasak nih, Pak. Pakai kukusan raksasa. Loh, kok dikukus, Den? Bukannya digoreng? Gorengnya nanti lah, Pak, selesai dikukus. Biar cumi katsunya steril dan bebas dari kuman atau bakteri. Karena produk olahan ini nggak pakai bahan pengawet, jadi ya mesti dibekukan juga nih, Pak. Bakteri pembusuk kan takut banget sama suhu dingin. Jadi cumi katsunya bisa tahan lama deh. Kandungan nutrisi dan gizinya juga akan tetap terjaga. Kalau disimpan di kulkas biasa, bisa awet juga nggak, Den? Normalnya sih bakteri itu nggak akan bisa hidup di suhu minus, Pak. Jadi kalau kulkas Pak Oga dinginnya bisa sampai di bawah 0 derajat, pasti bisa awet deh cumi katsunya. Oh, berarti semakin dingin kulkasnya, semakin tahan lama juga ya, Den? Yoi, Pak, 100 deh buat Pak Oga. Hai, sekarang aku mau buat cumi katsu. Sekarang kita bolongin nuggetnya. Widih, ada tambahan keju mozzarella warna juga di tengahnya. Mantap deh. Cumi katsu ini bisa disajikan dengan beragam kreasi kok. Bisa jadi lauk pauk atau bisa juga jadi camilan sehat. Dijamin bebas amis deh. Hai kawan, ayo kita makan. Ayo. Lihatlah bukunya menu mewah. Hai teman, siapa yang mau ikan? Saya. Jangan malas karena ikan bikin cerdas. Asik. Tak usah takut.
yang bentuknya seperti mangkok ini namanya ubur-ubur. Lucu sih, tapi ternyata hewan ini berbahaya. Tangan-tangannya punya alat khusus yang bisa melepaskan sengatan atau racun. Kalau kena, wah, badan kita bisa sakit dan gatal. Tapi tenang, walaupun berbahaya, ubur-ubur punya banyak manfaat loh untuk kesehatan. Gak percaya? Yuk ikut Unyil berburu ubur-ubur di pantai selatan Jawa. Aduh, Pak Oga, ngagetin aja sih. Loh, Pak, itu kan ubur-ubur yang Unyil cari. Iya, Den. Tadi Pak Oga nemu di sini. Aduh. Kok kepala Pak Oga jadi gatel begini, Den? Wah, Aduh. sudah kena racun ubur-ubur nih kayaknya. Ya, Pak Oga sih pakai iseng segala. Hah? Racun? Iya nih, Pak. Ampun. Kita cari ubur-ubur di Pantai Menganti, Kebumen, Jawa Tengah. Setiap musim kemarau datang kan banyak ubur-ubur di pantai ini. Nelayannya juga ramai yang panen ubur-ubur, Pak. Udah bikin gatel, malah dicari. Aduh. Ya kan tadi Unyil udah bilang, Pak, manfaat ubur-ubur tuh banyak banget buat kesehatan. Lagian kalau kita hati-hati menangkapnya, gak akan kena sengatannya kok. Ayo Pak, jaraknya nggak jauh nih, sekitar 15 menit dari bibir pantai kalau kita naik perahu motor ini. Ayo let's go. Cara nangkepnya gimana? Bukan dipancing, Den. Bisa sih. Enaknya sih dipanen pakai jaring, biar bisa dapat banyak sekaligus. Tuh lihat, baru didiamkan sebentar aja, udah dapat kan? Wah, iya, Den. Mantep. Gede-gede banget. Ayo, tarik terus, Pak. Oh iya Pak, setiap hari bapak-bapak nelayan ini bisa dapat sampai 500 kg ubur-ubur loh Pak. Kemon, Den. Kita bawa ke pantai. Kita minta bantuan Dipa dan Avatar juga ya. Harga ubur-ubur di sini per kilogramnya kisaran 600 sampai 900 rupiah. Ya lumayan tinggi sih Pak harganya. Terus, diapain nih ubur-uburnya, Den? Seumur-umur belum pernah Pak Oga makan ubur-ubur. Nah, nanti kita olah deh Pak, biar bisa dimakan. Di sini salah satu tempat pengolahan ubur-ubur terbesar yang ada di Indonesia. Dalam 1 minggu saja bisa lebih dari 800 ton ubur-ubur diolah Pak. Pertama, pisahkan dulu bagian kepala dengan lengan atau tentakelnya. Harus dipisahin ya, Den? Iya Pak, soalnya kan beda cara mengolahnya. Untuk badan atau kepalanya perlu dihilangkan dulu nih kadar airnya, sampai 3% saja. Sedangkan kaki harus sampai 9%. Gimana cara ngilangin kadar airnya, Den? Cara mengurangi kadar airnya, ya direndam Pak di air garam selama 1 hari. Begitu. Setelah direndam, ubur-ubur ini diangkat untuk dibersihkan dari kulit dan lendir-lendirnya. Habis itu rendam lagi deh selama 3 hari. Apaan nih? Kok asin? Lah, Den Unyil, kira-kira dong nyebar garamnya. Hah? Ya, Aduh. kenapa Oga ya? Maaf ya Pak Oga. Emang Pak Oga ubur-ubur apa? Digaremin segala? Iya, memang bukan ubur-ubur sih Pak. Tapi biar awet kayak ubur-ubur, ya harus pakai garam Pak. Sembarangan. Maaf deh Pak, maaf. Ya, bentuknya jadi mengecil dong, Den. Makanya Pak, biar nggak mengecil, sekarang kita gosok ubur-uburnya. Jadi nggak ada lipatan saat dikemas nanti. Cara ini juga untuk menjaga harga jual si ubur-ubur Pak. Nah baru deh kita kemas di dalam ember. 1 ember beratnya 19 kg. Dijual kemana ini, Den? Kebanyakan sih untuk wilayah Asia Pak, seperti Jepang dan Cina. Pengirimannya bisa sampai 1000 ember loh Pak. Nah, saatnya kita masak ubur-uburnya nih. Sekarang kita potong-potong dulu nih ubur-uburnya. Ini sudah direndam 1 malam loh Pak, untuk mengurangi kadar garamnya. Kita bumbui deh pakai jahe dan jeruk nipis juga untuk menghilangkan bau amisnya. Terus kita tumis. Numis ubur-uburnya nggak perlu terlalu lama ya Pak.
Soalnya ubur-ubur itu cepat menyusut ketika terkena panas. Nah, kalau sudah, kita tiriskan nih dan siap masak sausnya deh. Bumbu-bumbunya ada bawang putih, jahe, dan angsiu. Tambahkan juga saus Inggris dan bawang bombay. Aduk-aduk, tambahkan bumbu lain. Dan terakhir, kasih tepung maizena untuk mengentalkan sausnya. Nah, beres deh Pak Oga. Ubur-uburnya mana, Den? Iya Pak, sekarang kita masukkan nih Pak. Mantep deh. Ubur-ubur itu mengandung lemak, kolesterol, dan kandungan gula yang rendah. Jadi aman banget buat dimakan orang yang sedang diet. Kandungan kolagennya juga sangat tinggi, sangat bagus untuk kulit. Kalsium alami yang ada di ubur-ubur juga baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi makin kuat. Banyak manfaatnya kan Pak? Wah, keren, Den. Bentuk doang nih yang serem. Sama racunnya tuh yang ngeselin. Tapi manfaatnya, wah, Pak Oga acungin jempol deh.